Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait apa saja yang dilakukan oleh kepala desa apabila terjadi kekosongan untuk jabatan perangkat desa di tengah tahun anggaran berjalan. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, yang akan kita bahas dalam video kali ini, bagaimana kepala desa dalam membuat kebijakan terhadap organisasi pemerintahan desanya, dan bagaimana tata cara pemerintah desa yang dalam hal ini adalah kepala desa membuat kebijakan untuk pengelolaan keuangan desanya. Maka kita akan membahas satu persatu, di mana yang pertama, ketika ada perangkat desa yang kosong di tengah tahun anggaran berjalan, nantinya dalam organisasi pemerintahan desa, kepala desa akan mengangkat yaitu pelaksana tugas dari perangkat desa yang masih aktif untuk melaksanakan tugas jabatan perangkat desa yang kosong tersebut. Hal itu ada disampaikan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, di mana pada Permendagri itulah yang disampaikan ketika terjadi perangkat desa yang kosong, maka kepala desa bisa mengangkat pelaksana tugas dari perangkat desa yang masih aktif untuk melaksanakan tugas jabatan perangkat desa yang kosong tersebut. Hal itu ada disampaikan di pasal 7 ayat 1-nya. Ada dikatakan dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia. Di mana di ayat 2 itu dikatakan pelaksana tugas itu nantinya ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal penugasan. Berikutnya, nanti pengisian jabatan perangkat desa yang kosong itu hanya 2 bulan sejak adanya kekosongan jabatan perangkat desanya, baik itu karena dia berhenti dan sebagainya. Hal itu ada disampaikan di ayat 3 itu, di mana pengisiannya itu dengan 2 cara sebagaimana yang disampaikan di ayat 4, yaitu melalui mutasi, di mana ketika pemerintah desa melakukan mutasi untuk mengisi jabatan perangkat desa yang kosong tadi, maka akan terhitung ulang yaitu 2 bulan pengisian jabatan perangkat desa yang telah dimutasi tersebut, atau dengan tata cara penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Jadi dari apa yang disampaikan di pasal 7 Permendagri 67 tahun 2017 dalam organisasi pemerintahan desa, ketika ada jabatan perangkat desa yang kosong di tengah tahun anggaran berjalan, nantinya kepala desa akan menerbitkan surat perintah tugas yang mana menguraikan bahwa perangkat desa yang masih aktif akan melaksanakan tugas dari jabatan perangkat desa yang kosong tersebut paling lama yaitu 2 bulan. Namun ketika dalam jangka waktu 2 bulan jabatan perangkat desa yang masih kosong itu tidak juga terisi, maka nantinya kepala desa akan memutasi perangkat desa yang masih aktif tersebut ke jabatan perangkat desa yang kosong tersebut, sehingga untuk jabatan perangkat desa yang telah dimutasi terhitung dari awal 2 bulan lagi harus terisi. Sehingga dalam hal pelaksanaan tugas perangkat desa di organisasi pemerintahan desa, dengan kita melihat apa yang diamanatkan pasal 7 di Permendagri 67 tahun 2017, itu tidak ada yang tertunda karena tugas dari seluruh jabatan perangkat desa yang kosong itu sudah dirangkap oleh perangkat desa yang masih aktif lainnya. Berikutnya,
kita akan membahas ketika ada jabatan perangkat desa yang kosong dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagaimana kita ketahui yang diamanatkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa, di mana perangkat desa di sini disebut sebagai PPKD. Hal itu disampaikan di pasal 3 ayat 3-nya. Ada dikatakan dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa nantinya menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD, di mana jika disampaikan di ayat 4 itu, pelimpahannya nanti ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sekarang, dalam hal terjadi di tengah tahun anggaran berjalan, jabatan perangkat desa itu kosong, nantinya kepala desa akan merubah SK PPKD-nya yang mana melimpahkan kegiatan yang sudah dikuasakan oleh kepala desa melalui SK PKPKD dan PPKD ke perangkat lainnya yang masih aktif. Dan untuk format perubahan SK PPKD itu bisa kamu download di link yang sudah ada disediakan di deskripsi di bawah. Sehingga nantinya ketika SK PPKD itu sudah berubah, untuk penginputan di Siskudes pada menu data umum dan pelaksana kegiatan itu nantinya juga akan berubah berdasarkan perubahan SK PPKD. Jadi itulah terkait pembahasan kita dua hal ketika jabatan perangkat desa itu kosong di tengah tahun anggaran berjalan, baik itu dalam organisasi pemerintahan desa dan dalam pengelolaan keuangan desa, di mana dapat disimpulkan ketika jabatan perangkat desa itu kosong untuk organisasi pemerintahan desa, kepala desa akan menerbitkan surat perintah tugas untuk menugaskan perangkat desa yang masih aktif melaksanakan tugas jabatan perangkat desa yang kosong tersebut. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, kepala desa akan merubah SK PPKD dan PKPKD hingga tugas perangkat desa yang kosong dalam pengelolaan keuangan desa itu akan digantikan dengan perangkat desa yang masih aktif. Berikutnya, dalam pengelolaan keuangan desa ketika SK PPKD dan PKPKD itu sudah dirubah, maka akan dilanjutkan perubahan pada aplikasi Siskudes di menu data umum, baik itu pelaksana kegiatannya dan sebagainya yang termuat di data umum. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.